Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zamri, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Darnawati. Ya, terima kasih sudah hadir di sesi coaching kita pada sore hari menjelang malam ini. Eh, saya, eh, saya kira kemarin kita sudah sempat bersepakat bahwa kita akan melaksanakan coaching untuk perencanaan yang Ibu Zamria inginkan. Jadi saya ingin mengkonfirmasi ulang apa betul Bu, Ibu ingin di coaching tentang perencanaan yang ingin Ibu eh, laksanakan di sekolah Bu? Eh, iya betul Bu. Kebetulan saya sudah lama ingin melakukan ini Bu. Saya ingin di coaching eh, untuk melaksanakan rencana saya di sekolah. Baik Ibu. Untuk sesi coaching kita kali ini, saya akan mengambil waktu Ibu selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu setuju? Oh ya setuju Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, terima kasih Bu. Baik, kita mulai saja sesi coachingnya. Eh, Iya, Bu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, apa yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini? Yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ini yaitu saya ingin siswa saya itu lebih sering melakukan kegiatan literasi, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekolah, Baik. khususnya di ruang kelas. Oke, baik. Ibu ingin siswanya lebih sering melakukan kegiatan literasi di kelas dan di sekolah. Nah, eh, kegiatan literasi yang seperti apa yang Ibu maksud? Bisa digambarkan? Kegiatan literasi yang saya maksud di sini adalah literasi membaca, kemudian mungkin juga dengan sedikit numerasinya itu lebih bagus lagi. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah membaca dulu, literasi membaca. Oke. Namanya membaca Ibu buku-buku. ingin, oke. Ibu ingin literasinya itu literasi membaca. Bisa lebih spesifik, Bu, membacanya yang modelnya seperti apa? Membaca di sini dalam hal membaca buku pelajaran utamanya, yang menyangkut pelajaran di sekolah, yang 10 bidang studi itu. Oh Ya, iya, berarti membaca tentang buku pembelajaran ya, mata Bu. pelajaran. Ya. Oke. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan menurut Ibu jika program ini dilaksanakan? Ukuran keberhasilan menurut saya jika program ini terlaksana nantinya yaitu kalau saya lihat murid-murid itu sudah sering membaca di kelas, sudah sering masuk perpustakaan, lebih lebih banyak yang berminat masuk perpustakaan untuk mencari buku tentang soal-soal apa yang mereka perlukan. Kemudian di ruang-ruang bacanya itu utamanya mungkin di luar kelas mereka juga sudah bisa membaca buku di situ. Nah, itu yang menurut saya makanya dikatakan berhasil. Oke, berarti Ibu sudah memiliki gambaran jika ingin ini berhasil, murid Ibu ini lebih sering ke perpustakaan, lebih Iya, gemar untuk berliterasi di lingkungan sekitar sekolah. Begitu ya, Bu ya? iya, iya. Oke. Nah, untuk mencapai itu semua, apa yang perlu Ibu siapkan saat ini? Untuk mencapai itu semua maka yang perlu disiapkan utamanya sarana prasarana. Dari sarananya dulu mungkin saya perlu persiapkan buku-bukunya, saya harus menghubungi pihak perpustakaan supaya buku-bukunya itu selalu bagus, ya, selalu bagus. Buku cerita apa. Kemudian yang kedua dari segi
penataan buku, mungkin supaya siswa juga lebih enak membaca itu. Kemudian dari segi ruangannya, kita harus kerjasama dengan perpustakaan supaya siswa itu lebih menyenangkan kalau membaca, lebih ada keinginan lah untuk membaca. Itu yang mungkin perlu dipersiapkan. Kemudian dari segi lingkungan, mungkin karena perpustakaan kami itu agak sempit di dalam, kemudian dalamnya penuh dengan buku, maka mungkin di halaman perpustakaan kebetulan luas, jadi bisa siswa juga bisa diatur di situ supaya mereka bisa membaca di bagian tangga-tangga perpustakaan itu. Di halaman bagian depan kebetulan luas, hanya karena belum diberi atap sehingga kalau musim hujan di situ masih masih basah. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu ini eh, harus mulai mempersiapkan, eh, mulai dari Sarpras, terutama eh, Iya, perpustakaannya supaya tertata lebih menarik agar siswanya itu bisa memiliki motivasi yang besar untuk membaca dan juga mungkin memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, memanfaatkan halaman yang luas itu agar membacanya bukan monoton di dalam perpustakaan, tapi juga mungkin di lingkungan sekolah ya Bu ya. iya, iya Betul begitu. Ibu? Betul sekali. Oke, baik. Untuk kompetensi Ibu sendiri eh, dalam menjalankan program ini, kira menurut Ibu ini kompetensi apa yang perlu Ibu kembangkan? Kompetensi yang perlu saya kembangkan yaitu eh, pertama untuk hal perpustakaan ini yaitu meningkatkan siswa supaya mereka itu lebih rajin membaca dengan bekerja sama dengan OSIS mungkin supaya mereka bisa diarahkan untuk adik-adik kelasnya bisa diarahkan untuk selalu membaca buku di perpustakaan. Kemudian eh, hal lain yang dilakukan mungkin yaitu kita harus lebih sering itu supaya mereka lebih lebih sering membaca, bagaimana mereka itu kita tumbuhkan minatnya supaya mereka mau sering-sering ke perpustakaan. Jadi untuk siswa-siswa yang tidak ada gurunya, maka kita kerjasama dengan piket supaya mereka itu bisa ke perpustakaan. Baik, Ibu. Selain bekerja sama tadi dengan guru-guru dan dengan OSIS, dengan perpustakaan, staf perpustakaan, kira-kira apa lagi, Bu, yang perlu dikembangkan dalam hal ini? Apakah apa apa yang perlu ditingkatkan dari diri Ibu maupun dari pengelola perpustakaan itu sendiri? Yang perlu ditingkatkan dari saya yaitu mungkin saya harus lebih sering berkonsultasi dengan anak-anak, lebih sering mengarahkan siswa, utamanya mungkin di apel pagi, agar mereka itu membiasakan diri untuk selalu membaca agar prestasi belajarnya meningkat. Kemudian hal lain mungkin kita perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain untuk bidang-bidang studi lain supaya bekerja sama bagaimana caranya supaya siswa ini mereka sering membaca seperti itu karena kita lihat sekarang ini anak-anak itu mereka itu lebih senang hanya main game saja. Kalau ada pelajaran di kelas mereka jarang membaca, menulis pun jarang, tinggal foto-foto saja. Itu saya kira demikian. Ya, kalau untuk strateginya sendiri, Bu, karena tadi Ibu bilang bahwa siswa itu lebih sering foto-foto dibandingkan membaca, strateginya
yang perlu direncanakan strateginya itu seperti apa supaya mereka itu gampang untuk diajak ke perpustakaan, Bu, atau gampang Ya. diajak untuk berliterasi. Strateginya itu mungkin diatur waktunya, mungkin dalam 1 minggu, hari ini dibagi waktunya, supaya kan siswa itu banyak, jadi mungkin bisa Mhm. diatur waktunya. Kira-kira kalau jadwalnya mereka hari Senin kelas berapa dulu, hari Selasa kelas berapa dulu. Jadi jika di jadwal itu tiba-tiba gurunya berhalangan, nah mereka langsung ke sana. Nah, kemudian walaupun kelas lain misalnya di jadwal itu gurunya berhalangan bukan jadwalnya tetapi perpustakaan kosong, berarti tidak apa-apa juga mereka ke sana. Yang penting tidak ada halangan di sana di perpustakaan. Baik, berarti sudah ada di gambaran Ibu ada penjadwalan untuk kegiatan literasi, terutama bagi kelas-kelas yang kosong ya Bu ya. Nah, untuk hal-hal yang sudah berhasil menurut Ibu atau yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan Ibu itu apa saja menurut Ibu? Hal-hal yang membantu keberhasilan saya yaitu yang paling penting dukungan dari kepala sekolah, utamanya itu yang sangat penting. Kemudian dukungan dari rekan-rekan sejawat. Kemudian mungkin perlu kerjasama dengan OSIS karena mereka bisa mengarahkan teman-temannya, rekan-rekannya supaya sering-sering membaca, sering-sering mengunjungi perpustakaan karena di sana adalah gudang ilmu. Baik, Ibu. Tadi Ibu sudah mengungkapkan beberapa dukungan yang diperlukan. Nah, selain dari kepala sekolah, OSIS, terus yang sudah ada di sekolah, kira-kira dukungan apa lagi yang masih Ibu butuhkan selain itu? Nah, dukungan yang diperlukan mungkin supaya siswanya lebih nyaman, itu sarana wifi, kemudian AC supaya siswa itu membaca tidak gerah, bisa nyaman santai. Kemudian mungkin perlu ada lagi perluasan ruangan untuk membaca itu. Jadi perlu juga finansial ini. Harus ada penataan ruangan di luar untuk membaca. Memang di sini kami ini sudah banyak apa istilahnya gode-gode. Nah, tapi agak berjauhan. Nah, untuk di perpustakaan itu gode-godenya dia tidak ada, hanya di terasnya itu memang agak luas jadi anak-anak sering duduk-duduk di situ di tingkat-tingkatnya itu. Kalau gode-godenya itu ada sekitar 4 tapi di ruangan lain, di depan ruangan lain gitu. Ya, berarti yang paling utama itu menurut Ibu saat ini dukungannya dari terutama dari sarana prasarananya tadi untuk demi kenyamanan siswanya supaya betah di dalam Betah lingkungan duduk perpustakaan. baca Iya, ya. iya Bu ya. Oke. Mantap sekali saya dengar tadi perencanaan dari Ibu. Nah, untuk kelanjutannya, kira-kira perencanaan ini eh, Ibu akan lakukan di semester kapan ya untuk pelaksanaannya? Pelaksanaan ini nanti saya rencanakan itu mau dilakukan di semester depan di bulan Juli di tahun ajaran baru. Karena di situ mulai dari jadi kita gerakan mulai dari siswa baru kemudian kelas 8 dan kelas 9 kelas-kelas di atasnya. Baik. Oke, berarti sudah ada perencanaan untuk pelaksanaannya. Nah, karena kita sudah menjalani tadi diskusi yang panjang, eh, saya sudah juga mendengar perencanaan Ibu serta strategi-strateginya. Eh, Mari kita sepakati kapan lagi kita akan melaksanakan sesi untuk refleksi berikutnya. Waktu Ibu itu ada waktu kosong yang bisa Ibu berikan untuk sesi tersebut, kira-kira kapan, Bu? Mungkin bagusnya itu kalau di bulan 7 saja, Bu. Jadi setelah kalau di bulan 7 itu nanti kan tahun ajaran baru. Bisa kita lihat kembali apa-apa yang kurang, apa-apa yang sudah ditingkatkan. Jadi mungkin bagusnya untuk refleksi berikutnya itu di bulan 7 saja di awal tahun. Itu lebih bagus.
Oke, baik Ibu. Saya kira cukup untuk sesi perencanaan ini. Saya harap program yang akan Ibu laksanakan berhasil dan kita akan ketemu lagi di sesi refleksi berikutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya Ya, kira terima kasih Bu. lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bulan 7, Bu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih juga Ibu sudah mengcoaching saya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.